Oke, halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di acara untuk pre-event untuk Cloud Job Fair persembahan dari AWS. Di sini kenalkan nama aku Dania Nurul Aini. Aku selaku MC yang akan membawakan acara serta nanti akan memberikan banyak informasi menarik nih buat seluruh peserta gitu. Jadi selamat kalian telah hadir di acara ini. Semoga informasi ataupun materi yang diberikan oleh pemateri kita bisa benar-benar menjadi manfaat gitu untuk kalian. Oke, untuk acara ini adalah acara pre-event ya tadi menuju Cloud Job Fair yang akan diadakan pada tanggal 4 Desember. Untuk Cloud Job Fair ini adalah acara job fair persembahan dari AWS atau Amazon Web Service yang memberikan peluang untuk kalian, para anak muda, serta para profesional untuk bisa bekerja dan juga mendapatkan perusahaan impian kalian gitu. Dan pastinya nanti di acara itu bakal banyak banget perusahaan yang akan berpartisipasi, sehingga buat teman-teman nanti wajib banget buat daftar acara puncak Cloud Job Fair AWS ini di tanggal 4 Desember ya. Untuk linknya nanti akan ditaruh di kolom chat Zoom. Jadi silakan langsung diklik aja dan silakan registrasi karena ini acaranya bakal menarik banget untuk pas nanti puncak eventnya gitu. Kemudian teman-teman semua, tadi untuk acara pada sore hari ini kita bertemakan apa sih nih Kak gitu. Mungkin teman-teman udah pada kepo nih, pengen banget untuk langsung dapetin materi yang bermanfaat dari pemateri kita hebat pada sore hari ini. Judulnya adalah tentang Getting Closer with Sekolahmu and its Cloud Architecture. Jadi untuk materi ini nanti langsung akan dibawakan oleh Mas Rezandra Priyatama selaku CTO Sekolahmu, dan pastinya semoga nanti benar-benar bisa memberikan banyak manfaat ya untuk teman-teman semua. Jadi pantengin terus untuk materinya, dan teman-teman semua gitu kalau misalnya nanti mau bertanya dipersilakan banget langsung taruh aja di kolom Q&A, karena nanti setelah pemateri selesai membawakan materinya akan ada tanya jawab kepada para peserta. Semoga tadi bisa benar-benar saling intens lagi nih buat mencari ilmu di event pada sore hari ini gitu ya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi nih. Di sini sudah hadir dari Mas Rezandra. Halo Mas Rezandra. Selamat sore Mas. Halo, selamat sore Mbak Dania dan teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Ya, selamat sore. Alhamdulillah baik. Kalau Mas Rezandra sendiri gimana Mas kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Oke Mas, udah nggak sabar nih Mas pengen ngasih banyak materi yang bermanfaat banget ya buat seluruh peserta kita pada sore hari ini nih. Oke, siap. Oke, Mas Rezandra, mungkin aku mau kasih informasi sedikit ya nanti untuk materi yang akan dibawakan, durasi waktunya kurang lebih 35 menit, Mas Reza, supaya nanti kita juga ada sesi diskusi selama 15 menit ya. Jadi nanti untuk sesi diskusi itu supaya teman-teman bisa semakin intens dan juga bisa semakin tahu nih untuk tentang apa sih yang pengen mereka dapetin nih dari acara ini, kayak gitu ya. Silakan Mas Rezandra, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Terima kasih sebelumnya Mbak Dania dari Top Karir dan AWS untuk kesempatannya, sehingga kita dari sekolahmu nih bisa ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing sedikit tentang apa sih tentang sekolahmu itu sendiri dan cloud arsitekturnya itu seperti apa gitu ya. Dan mudah-mudahan acara ini bisa jadi sesi sharing knowledge juga buat dari sisi sekolahmu ke teman-teman semuanya. Ini saya izin share screen dulu nih. Sudah kelihatan screen-nya? Sudah Mas Reza, silakan. Oke, udah kelihatan ya. Langsung kita mulai. Nah, sebelumnya teman-teman perkenalkan, nama saya Reza Andra Priyatama atau biasa dipanggil dengan Reza, dan hari ini kita akan membawakan materi berjudul Getting Closer with Sekolahmu and its Cloud Architecture. Oke, sebelumnya kita pengen tarik dulu nih dari masalah gitu ya. Masalah pendidikan di Indonesia tuh sebenarnya belum benar-benar merata gitu. Kan mungkin buat teman-teman yang di kota-kota besar kayak Jakarta atau Jabodetabek dan kayak Bandung, Semarang, Surabaya, kota-kota besar itu mungkin bisa dapat pendidikan berkualitas. Tapi buat orang-orang yang tinggal di pedalaman, desa gitu, daerah terpencil itu belum benar-benar mendapatkan pendidikan berkualitas.
That's why makanya kita di sekolahmu ini kita pengen coba mengeliminate masalah-masalah tersebut gitu ya. Dan ini tadi perkenalkan saya Reza sebagai CTO, dan ini adalah saya pengen mengenalkan juga Ibu Najila Shihab. Beliau itu adalah CEO dari sekolahmu. Beliau udah pengalamannya lebih dari 20 tahun di bidang edukasi, dan beliau juga punya sekolah offline gitu ya, sekolah Cikal, mungkin kalau teman-teman bisa tahu juga, atau komunitas-komunitas kayak komunitas orang tua, komunitas guru, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau saya sendiri, saya memang udah lebih dari 10 tahun ada di industri IT, muter-muter tuh saya dari sisi industri perbankan, financial, terus habis itu dari sisi manufacturing, consulting, dan akhirnya sekarang ke education gitu. Senang banget sih kita pengen coba kerjain education, karena kalau kita ngomongin education ini itu bukannya hard work tapi hard work gitu ya, pakai pakai hati gitu. Karena kalau misalnya ini kalau pengalaman saya sedikit gitu ya, dengan adanya pendidikan yang berkualitas dan kita bisa dapetin, itu bisa ningkatin taraf kualitas atau taraf hidup kita kita semua sih. Nggak cuma orang itu sendiri, tetapi dia sendiri juga bisa menaikkan kualitas buat keluarganya dia, even orang-orang di sekitar dia. Nah, kebayang kalau misalnya kita bisa bareng-bareng mewujudin itu semua se-Indonesia, dan akhirnya bukan cuma dari sisi orang-orang banyak yang pendidikan berkualitas, tapi taraf hidupnya juga ikutan berkualitas, ikutin dari sisi sebanyak mungkin orang-orang yang mendapatkan pendidikan tersebut. Nah, journey-nya sekolahmu itu kita benar-benar mulai itu di tahun 2019. Jadi di 2019 kita benar-benar kayak coba mulai gerak gitu ya. Ivan saya juga baru join di Oktober 2019. Terus kita mulai ngembangin platformnya dari sisi bisnis prosesnya, dari sisi teknologinya, kita gabungin gitu ide-idenya, kita eksekusiin semua. Dan di Januari 2020 itu tuh kita juga pertama kali nge-publish platform kita ke publik gitu. Kalau teman-teman bisa lihat di Play Store kita tuh tanggal 3 Januari 2020. Dan walaupun masih kita belum genap 2 tahun berjalan gitu dari Januari sampai Januari 2022 nanti, itu tuh kalau misalnya teman-teman bisa lihat nih, pencapaian kita juga lumayan cukup cepat gitu dari sisi growth-nya. Di Maret kita bisa langsung kolaborasi sama Kartu Prakerja. Dan kita juga udah beberapa kali integrasi sama platform-platform lainnya juga. Dan partnership nggak cuma dari sisi swasta, tapi dari sisi pemerintah kita jalanin. Dan ultimately di Oktober kemarin, user kita walaupun baru sebentar gitu ya, kita operasinya belum sampai 2 tahun berjalan, itu udah 5 juta plus-plus. Dan kebayang gimana sih cara kita buat nge-handle dari sisi teknologinya juga 5 juta user ini, gimana caranya supaya bisa pakai aplikasi kita atau platform kita tanpa ada gangguan gitu ya. Nanti kita juga bakal bisa share di situ. Nah, selama 2 tahun berjalan ini, sekolahmu itu kita punya 3 brand yang biasa kita bisa sampaikan ke publik. Jadi yang pertama, yang paling tengah nih, sekolahmu itu sendiri gitu. Sekolahmu itu sendiri ya, kalau misalnya teman-teman buka www.sekolah.mu, itu teman-teman bisa ngeliat tuh ada website nih sekolahmu. Itu kita banyak sharing tentang buat edukasi juga, buat upskilling atau terus buat naikin skill kita gitu ya. Kita belajar skill baru atau skill yang udah lama kita kuasain terus kita pengen coba lebih advance lagi, itu bisa di sini juga. Tapi dari sisi ini kebanyakan sudut pandangnya untuk pendidikan dari anak PAUD sampai SMA gitu ya. Fokusnya di sisi pendidikan dari sisi anak-anak sekolahnya. Nah, gimana buat kita semua yang udah mau kerja atau udah lulus kuliah dan fokusnya di dunia kerja gitu ya, pengen naikin skill-skill yang misalnya kayak programming, digital marketing, atau skill tentang guru segala macam, itu ada dari sisi karirmu. Jadi pembagiannya kalau teman-teman masih sekolah itu bisa lebih banyak buka sekolahmu, kalau udah mulai fokusnya ke karir itu bisa buka ntar karirmu. Dan kita juga punya satu sekolah beneran gitu ya. Jadi bentuknya ini kalau misalnya teman-teman atau saudaranya, ponakannya atau anaknya mau sekolah dapat ijazah gitu, dan ini sekolah ibarat sekolah modern nih, sekolah blended learning gitu. Karena ini adalah kombinasi antara sekolah online dan sekolah offline. Baru berjalan setahun, hampir mau setahun 2 tahun ini, itu studentnya tuh udah banyak banget sih. Udah terakhir saya tahu sekitar 9 ribuan student gitu ya se-Indonesia. Dan nanti saya juga kasih lihat teman-teman persebaran itu kayak gimana sih. Nah, ini adalah education landscape di Indonesia sendiri. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini di sebelah kiri ya, tingkat partisipasi sekolahnya nih. Banyak ada anak-anak yang di bawah 15 tahun tidak bersekolah dan yang bersekolah. Ini perbedaannya dari tahun 2000 dan tahun 2018.
Dan kalau misalnya kita bisa lihat dari skor PISA, PISA ini biasanya skor yang buat mengukur quote unquote kayak seberapa pinter kali ya anak-anak di Indonesia gitu atau orang-orang di Indonesia. Dan sayang sekali PISA skor di tahun 2018 ini menunjukkan bahwa kualitas di Indonesia untuk sains, membaca sama matematikanya itu masih rendah gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat nih yang biru itu memenuhi kompetensi minimal. Dan yang kuning itu yang di bawah kompetensi minimal. Jadi teman-teman bisa lihat semua nih, lebih dari 60%, lebih dari setengah separohnya gitu. Ini ada 60%, 70%, 71%. Ini yang di bawah kompetensi minimal. Jadi masih kecil banget hitungannya buat orang-orang di Indonesia. Dan 70% kalau persebaran penduduknya ini usianya produktif nih padahal nih. Nah, kita ngelihat ada data begini, kita harus apa ya? Kayak kok Indonesia gini banget gitu. Gimana ya caranya supaya meningkatkan taraf pendidikan orang-orang Indonesia gitu. Kan kita pengen ya orang Indonesia juga pintar-pintar semua dan akhirnya menjadi negara yang maju gitu ya. Dan kita percaya kalau kita mau menuju ke arah ke sana supaya Indonesia bisa lebih maju, otomatis pendidikannya harus benar-benar berkualitas nih buat sebanyak mungkin orang Indonesia. Nah, dari sisi kontribusi sekolahmu tuh apa sih sampai sekarang gitu ya, selama berjalan 2 tahun ini? Jadi alhamdulillahnya platform yang udah kita publish juga ke publik itu benar-benar diterima dengan cukup baik sama teman-teman semua nih. Jadi kalau misalnya sebelah kiri ini teman-teman juga bisa lihat. Kita juga pernah berada di sekitar ya top 10, ini goyang berubah-berubah nih, kadang top 3, kadang top 5 kita nomor 7. Ini kita di sini data ini kita ada di nomor 7 sama nomor 14. Ini adalah list dari Play Store untuk yang kategori education. Artinya dua aplikasi kami yang dari sekolahmu itu juga cukup tinggi gitu ya penerimanya di masyarakat. Nah, di sisi ini kan platformnya nih, di dalam platform kita kan juga ada program-programnya banyak, kelas-kelasnya ada banyak gitu ya. Dan kelas-kelasnya sendiri kita juga ada rating juga, rating 0, dari 0 sampai 5 lah ibaratnya. Dan penerimaannya juga rata-ratanya itu 4,82. Kalau untuk tadi yang Play Store, untuk aplikasi sekolahmu itu sekitar 4,9. Dan alhamdulillahnya ya, register usernya kita udah lebih dari 5 juta dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dan itu menurut kami juga salah satu kontribusi yang bisa kita berikan gitu untuk society supaya kita sama-sama ngebangun nih awareness supaya kita terus belajar, belajar, belajar lagi. Dan untuk program-programnya dan konten-konten yang udah masuk ada di platform kami juga lumayan banyak nih, lebih dari 5.000 sama 3.000 program. Dan setelah orang lagi misalnya udah ngejalanin programnya gitu, ngejalanin kelasnya, berapa banyak sih sampai dia benar-benar sampai lulus programnya atau lulus kelasnya. Dan ini kalau kita lihat learning completion-nya itu di 74%. Nah, secara persebaran user, kita kan sebenarnya visinya itu kita pengen pemerataan pendidikan berkualitas dan terjangkau se-Indonesia. Nah, kalau kita lihat nih dari sisi geolocation ini data analytics-nya sekolahmu nih. Teman-teman bisa lihat nih, usernya sekolahmu itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Walaupun memang yang paling banyak tetap aksesnya itu di Pulau Jawa gitu ya. Kita nggak bisa memungkiri Pulau Jawa itu paling banyak yang lebih adaptif menggunakan teknologinya. Tapi kita bisa lihat juga nih di sini nih. Di sini banyak kita lihat ya, ada kota-kota yang kecil-kecil juga udah pada mulai nih pakai platform-platformnya sekolahmu. Dan di sini kita malah seneng banget karena kita bisa lihat ternyata apa yang udah kita wacanain atau visi di awal kita itu benar-benar sampai kenyataan nih, sampai Sabang sampai Merauke itu pakai sekolahmu. Dan tapi kita next-nya terus akan kita improve supaya semakin banyak nih titik-titiknya di kota-kota yang lain, kota-kota terpencil yang ikut juga pakai sekolahmu. Nah, kalau misalnya dari sisi berapa banyak sih jumlah pengunjungnya setiap hari gitu ya. Ini kita ambil data bulan September kemarin untuk yang platform sekolahmu. Di sini bisa dilihat ini data analytics kita nih. Paling tinggi itu tanggal 29 September. Page view-nya di sini tuh 23 juta sekian. Ini khusus di satu hari doang ya, satu hari doang itu 29 September. Untuk platform sekolahmu. Belum lagi kalau misalnya kita gabungin dari platform yang karirmu juga. Jadi udah mulai kebayang kira-kira traffic-nya, cara nge-handle-nya gimana sih dari sisi cloud infrastrukturnya atau arsitekturnya kira-kira gimana sih supaya bisa muat nih kalau semakin banyak user yang masuk ke platform kita nggak down gitu ya. Nah, tadi kalau misalnya dari sisi geolocation, terus habis itu dari sisi jumlah hariannya, kita pengen bisa ngeliat juga nih, ini pengunjung hariannya sekolahmu itu paling banyak tuh aksesnya jam berapa sih? Nah, berdasarkan heat map yang kita udah track di sini, itu tuh paling ya mulainya tuh ini semakin warnanya semakin tua, tandanya semakin sering digunain gitu ya. Ada dari hari
Minggu sampai Sabtu, ini per harinya kita track semua, sama per jam-jamnya kita track semua. Di sini kita bisa ngelihat hari Kamis tuh ternyata paling banyak kegunaan ini dari pagi sampai siang. Di sisanya banyak, cuman yang paling benar-benar banyaknya itu di sini hari Kamis gitu. Terus pengguna sekolahmu juga sendiri itu yang menggunakan mobile device gitu, jadi belajarnya dari HP. Jadi nggak semua orang sekarang belajarnya dari laptop, malah kebanyakan orang belajarnya dari HP. Ini bisa dilihat dari 88,4% dari HP, terus yang dari laptop atau desktop itu cuma 11,3%, sisanya dari tablet. Jadi ya kedepannya memang secara in the future gitu ya, atau in the near future yang udah terjadi sekarang juga, terus kita belajar tuh nggak hanya dari kelas aja. Jadi mungkin kalau waktu zamannya saya belajar harus ke sekolah, masuk ke sekolah, belajar di kelas gitu. Tapi saat ini udah nggak kayak gitu lagi sih. Kita bisa even kayak bisa belajar dari manapun. Karena udah pakai teknologi, pakai internet, semuanya memungkinkan kita kapanpun kita mau pagi, mau malam, mau siang gitu ya, itu kita bisa belajar dari manapun. Oke, sekarang kita masuk ke dari sisi teknologinya sendiri nih. Di sekolahmu tuh gimana sih cara ngehandle semua traffic-trafficnya kayak tadi supaya bisa bisa cukup gitu. Jadi semakin banyak user yang masuk terus muat gitu. Enggak malah down sistemnya. Nah, at least kita logo-logo yang teman-teman lihat di sini nih. Ini walaupun ada gambar unicorn gini nih bukan Pokemon ya. Di sini bukan nama-nama Pokemon juga, tapi ini logo-logo teknologi yang kita pakai di sekolahmu. Secara secara fundamentalnya, secara infrastruktur kita tuh kita put di semua di AWS. Jadi kita memang secara company adalah cloud native company. Jadi kita put semuanya di cloud dan kita pakai AWS di sini. Dan service apa aja sih yang kita pakai gitu ya, produk atau fiturnya AWS apa aja yang kita pakai. Macam-macam nih, mulai dari Cloud 53, CloudFront, CDN-nya, sampai semua server-servernya kita pakai semua. Jadi servernya kita juga ada yang pakai di EC2, kalau teman-teman tahu EC2 gitu ya, itu pakai ya server kosongan kita install semua sendiri, dan kita juga pakai yang ECS-nya juga nih, khususnya pakai Fargate. Jadi kalau di sekolahmu itu kita serverless ibaratnya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu nih, untuk orang yang megangin infrastrukturnya sekolahmu, yang handle traffic 5 juta tadi, 5 juta user tadi, itu cuma ada saya, terus tim infra itu ada 2 orang. Jadi cuma 3 orang nih, termasuk saya nih. 3 orang ini megang infrastrukturnya sekolahmu supaya bisa ngehandle jutaan request kayak tadi gitu ya, setiap harinya. Dan gimana sih kok bisa 3 orang bisa ngehandle semuanya? Nah, kita nanti akan coba fokus dari sisi arsitekturnya kan kita bahas. Tapi dari sisi teknologinya itu juga harus ngebantu nih. Gimana kita bisa ngebuat sistem atau platform yang high availability dan high scalability-nya juga tuh harus bagus. Security-nya juga harus bagus, performance-nya juga harus bagus. Nah, that's why makanya kita ngegunain nih teknologi-teknologi yang ada di sini. Kita fokus langsung ngebahas arsitekturnya. Mungkin buat teman-teman yang udah belajar tentang cloud AWS, kita tahu tentang namanya organization unit gitu ya. Di situ kita bisa ngebagi organization-nya masing-masing. Di sekolahmu kita juga ngebagi jadi 3. Jadi yang sebelah kiri ini buat yang development environment, terus yang tengah ini buat yang staging-nya, yang sebelah kanan ini production-nya. Dari ketiga organisasi ini kita buat arsitekturnya hampir sama persis gitu ya, mirip. Ya, cuman bedanya kalau di production ya lebih gede aja servernya misalnya. Terus kalau yang di staging sama di development lebih kecil karena ini kebutuhannya buat development aja. Jadi teman-teman dari sisi software engineer semuanya biasanya ngoding segala macam itu masukinnya nge-pushnya jalannya di organization. Setelah itu kalau misalnya udah aman di tes udah oke, kita naikin semuanya ke staging. Staging sini baru ntar dites semua itu end to end dites semua, once udah oke semua nggak ada defect, baru kita naikin kita deployment ke production. Dan kalau mau kita lebih detailin lagi, gimana sih di dalamannya production sekolahmu tuh kayak gimana gitu ya. Nah ini kita lihat ya. Ini saya bagi jadi beberapa slide gitu ya, jadi 2 slide di sini. Jadi yang pertama, user di sini akses gitu ya. User ngakses ke sekolahmu nih. User ngakses ke cloud-nya sekolahmu lewat ke Cloud Facility sebagai DNS gateway-nya. Dari DNS gateway ini kita cek dulu nih pakai WAF, pakai Web Application Firewall. Firewall-nya kita pasang ada 2 juga, dari sisi front end dan dari sisi back end-nya juga. Jadi kita harus mastiin nih semua request yang masuk ke sekolahmu baik itu front end atau back end itu aman untuk kita filter dulu gitu ya. Kalau ada yang coba macam-macam itu langsung kita blok IP-nya, langsung nggak bisa akses ke platform sekolahmu, kayak gitu.
Nah, tadi dari front end-nya kita aksesin juga ke CDN atau delivery network-nya, content delivery network-nya, supaya aksesnya jauh lebih cepat tuh. Artinya kalau misalnya ada yang akses dari US atau dari Europe atau dari negara yang lain, akses ke platformnya sekolahmu tuh lebih cepat juga. Jadi nggak harus narik ke servernya di Singapurnya AWS Singapura, tapi bisa dari CDN yang ada di masing-masing edge-nya AWS juga. Terus kalau misalnya dari sisi backend-nya udah oke, ini larinya ke load balancer. Ini larinya habis ini langsung ke load balancer semua. Nah, di sini kita juga tambahin fitur buat auto convert video. Jadi misalnya kalau misalnya ada guru gitu ya, guru pengen ngupload videonya bentuknya MP4. Pas dia upload videonya MP4, nanti kita langsung jalan nih, kita ada video converter gitu ya. Ada video converter buat nge-convert dari yang videonya tadi MP4, kita ubah jadi kayak di YouTube tuh. Teman-teman kalau ngeliat YouTube kan bisa diganti tuh kualitasnya 360, 720 atau jadi HD atau 4K gitu ya, tergantung teman-teman pengen ngeliatnya apa. Nah, ini kita ada service-nya sendiri nih. Di sini kita pakai Lambda, terus habis itu kita store ke database di RDS sama di DynamoDB juga. Nah, tadi kalau udah masuk request-nya, kita di sini yang ini adalah yang front end-nya sekolahmu nih. Jadi kita pakai EC2 di sini. Kalau bisa dilihat di sini ada yang availability zone A sama zone C gitu ya, A dan C. Ini kita buat high availability biar kalau salah satu ada yang mati bisa dihandle sama yang lainnya. Nah, jadi kita put semuanya di sini nih, di isi itunya di sini buat yang front end-nya. Terus kalau orang yang lagi mau masuk ke sini harus pakai VPN. Kita dipasang OpenVPN juga. Nah, setelah tadi masuk ke front end-nya, pas masuk ke back end, nah ini adalah back end sekolahmu nih. Back end sekolahmu di sini kita pakai ECS Fargate. Jadi semuanya serverless. Saya nggak harus ngeklik satu-satu supaya naik. Wah, harus ada traffic tambahan nih, gede nih. Saya klik lagi dong biar naikin lagi node-nya, nggak usah. Jadi kita udah ada bikin auto scaling di sini. Jadi kita bikin auto scaling rules-nya berdasarkan schedule, berdasarkan matrix-matrix yang kita pasang gitu ya. Jadi kalau semakin banyak pengunjung yang datang, itu otomatis dia akan nambah servernya semakin nambah banyak lagi. Jadi 3 orang yang sekarang udah ada di sekolahmu ini cukup lah ibaratnya bisa ngehandle traffic yang 5 juta lebih. Tapi kita terus bertambah ya, kita akan semakin growing juga. Tapi artinya dengan 3 orang yang atau 2 orang deh, nggak usah include saya gitu ya, 2 orang yang megang di infrastruktur ini, dia hebat-hebat banget sih bisa ngebangun atau ngejagain infrastrukturnya sekolahmu. Dan di sini kita juga bisa lariin ke database, ke RDS, ada kita pakai Kafka juga, kita juga pakai Redis juga untuk cache memorinya juga kita pakai Redis, gitu. Dan kita juga ada beberapa internal tools sendiri untuk kayak queuing system kita juga bikin sendiri. Gitu. Dan semua ini karena ini di dalam private subnet kita lewatin si NAT gateway buat aksesnya. Gitu. Nah, dengan tadi adanya arsitekturnya sekolahmu, SLA-nya tuh kayak gimana sih? Down mulu apa enggak gitu ya? Nah, ini yang bisa dilihat dari sisi kita ada 2 platform gitu, platform sekolahmu sama karirmu. Ini bisa dilihat nih teman-teman nih. Yang sekolahmu-nya ini kalau yang last 24 hours-nya ya, ini data yang latest-nya kita nih. Ini kalau data 3 bulan terakhir itu 99,998% nih untuk down uptime-nya. Ini kita track terus setiap harinya. Dan untuk yang karirmu, kita kan ada 2 platform. Karirmu itu baru start di akhir Agustus. That's why makanya di sininya masih hitam. Ini kita start di akhir Agustus. Tapi kelas 90 harinya itu 99,998% juga. Jadi kebayang ya, gimana tim sekolahmu buat nge-handle traffic yang gede, cuman berapa orang tadi dari sisi tim infrastrukturnya, tapi bisa ngejagain lilin kita supaya nggak mati. Gitu. Nah, dari sisi timnya, komposisi tim sekolahmu sekarang teknologinya kayak gimana sih gitu ya. Ini mungkin teman-teman bisa ngeliat kalau saya analogiin sebagai tim bola gitu ya. Misalnya saya sebagai pelatihnya dia di pinggiran gitu, saya sebagai pelatihnya di pinggiran. Nah, ini yang ada pembagian tim-timnya. Jadi pertama kita kalau misalnya di sini adalah tim QA atau quality assurance. Dia ngejagain nih jangan sampai banyak bug di production. Makanya posisinya sebagai keeper di sini buat ngejagain jangan sampai banyak kebobolan bug-bug yang di production. Nah, di tim engineering-nya, kita ada dari sisi mobile, ini ada Android sama iOS, ada platform engineering, ini buat yang internal tools, ini ada core engineering backend kita, ini ada web engineering yang bikin website-nya sekolahmu sama platform-platform kita semuanya. Dan di sini ada tim security dan infra nih. Ini orang yang saya bilang tadi cuma 2 orang di sini dari sisi tim infranya. Security ada tambahan 2 lagi. Jadi ada tim security sama infra di dalamnya. Ini ada tim project management, supaya kita bisa nge-handle project-nya kita dengan sukses gitu ya, dengan cepat, dengan aman, on time, on scope,
on budget gitu ya, quality juga bagus. Dan sini juga kita ada tim research and development. Ini ada kita juga tim data engineering, data analytics, dan data science. Semua ini kita udah lumayan lagi kita bangun semua. Khususnya untuk tim data engineering kita baru akan bangun di tahun depan sih harusnya. Gitu. Tapi yang lainnya kita udah langsung fokusin di sini semua. That's why makanya kita juga buka opportunity seluas-luasnya nih buat di sisi tim teknologi. Dan saya juga teman-teman bisa ngeliat di sini ada beberapa posisi yang memang kita bukain buat teman-teman buat join di kita. Contohnya misalnya teman-teman emang udah seneng banget belajar DevOps gitu ya, atau kita di sini title-nya itu Site Reliability Engineer. Karena kita harus ngejagain supaya lilin kita jangan mati gitu ya, harus reliable. Di sini kita terminologinya Site Reliability Engineer. Kalau misalnya teman-teman mau belajar di sekolahmu, ya otomatis kita ntar bakal kerja bareng-bareng tuh buat ngejagain supaya infrastrukturnya, arsitekturnya bisa, misalnya kalau sekarang mungkin tadi page view-nya sekitar 23 juta, gimana caranya buat kita nge-handle traffic misalnya 100 juta page view per hari gitu ya, atau 1 miliar page view per hari gitu. Itu kan pasti kan dari sisi arsitekturnya atau infrastrukturnya harus kita terus improve gitu. Kalau kita mau kerjain bareng-bareng di sini, ayo monggo bisa juga. Atau dari situ teman-teman yang suka ngoding gitu ya, sebagai software engineer, kita juga butuh teman-teman yang bisa ngoding aplikasi atau platform yang highly scalable dan high availability juga bagus. Bukan yang looping forever gitu ya, tapi di sini kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu best practice-nya ngodingnya gimana sih supaya cepat performance-nya aman, script juga bagus, itu juga bisa kita belajar bareng-bareng di sini. Itu juga untuk dari sisi tim produk juga kita butuh juga senior product manager sama associate product manager. Dan kalau teman-teman tertarik, bisa juga apply di sini nih, jobs.talentix.id/sekolahmu, atau bisa kirimin langsung email ke saya dan ke tim HR juga bisa di sini. Gitu. Nah, ini adalah partner-partnernya sekolahmu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ngelihat nih, ini foto leadersnya sekolahmu gitu ya, leaders sekolahmu. Ini ada Bu Ella dan ada yang lain-lainnya. Ini saya nongkrong di atas nih. Dan di sini ada industri partnernya kita nih, dari sekolah, dari corporate, dari organisasi yang lain. Kita benar-benar kerasanya edukasi ini harus sinergi semuanya nih. Nggak cuma bisa kita harus jalan sendiri, tapi kita harus kolaborasi. Jadi semakin banyak organisasi atau individu yang berkolaborasi, insya Allah kita percaya sih pendidikan di Indonesia tuh bakal bisa lebih cepat buat ke arah benar-benar berkualitasnya. Gitu. Jadi itu presentasi dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin insight-nya gimana sih cara kita handle traffic yang gede dengan arsitekturnya di sekolahmu. Kalau teman-teman mau berkolaborasi dan kontribusi dengan di dunia pendidikan gitu ya, kita open banget, dan kalau teman-teman pengen gabung di kita senang banget sih. Dan mungkin yang ngebedain industri pendidikan sama yang lainnya, saya analoginya gini sih, kalau misalnya saya diajarin gitu ya sama guru agama saya, kalau kita coba ngajarin ilmu yang ilmu yang bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang, insya Allah itu bisa dapat amal jariah gitu ya, pahala jariah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita kalau misalnya kolaborasi bareng-bareng di sekolahmu, mungkin dari sisi dunianya dapat, dari sisi uang udah pasti lah ya, gaji itu udah pasti lah, tapi di satu sisi kita insya Allah bisa dapetin pahala jariah juga sih gitu. Itu presentasi dari saya, teman-teman. Saya kembaliin lagi ke Mbak Dania. Silakan Mbak Dania ya. Oke, Mas Reza, thank you ya buat pemaparannya. Menarik banget nih teman-teman semua. Aku benar-benar speechless karena memang tadi ternyata dalam waktu yang singkat udah growth-nya tinggi banget ya Mas ya, udah 5 juta user lebih gitu ya, bahkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke teman-teman, buat kalian yang langsung pengen nanya, silakan taruh aja pertanyaannya di kolom Q&A ya, nanti akan langsung dijawab oleh Mas Reza. Boleh apapun itu, maksudnya seputar sekolahmu tuh gimana sih nanti kalau misalnya udah berkarir di sana, atau misalnya tentang IT-nya tuh seperti apa juga silakan ditanyain aja. Mumpung ada Mas Reza yang langsung sebagai CTO gitu. Oke, sembari menunggu pertanyaan dari para peserta, mungkin aku juga boleh tanya dulu kali ya Mas Reza. Sebenarnya kalau misalnya tadi terkait dengan jadi engineer ataupun IT di sana gitu ya, ataupun di cloud arsitektur itu, ada nggak sih Mas tantangan terbesarnya itu seperti apa? Gitu, mungkin boleh diceritain dikit Mas. Oke, jadi kalau misalnya tantangan terbesarnya sih, gimana caranya kita nge-handle traffic supaya platformnya nggak mati gitu. Ini kalau misalnya saya kasih contoh real world skenario gitu ya.
Jadi kita kan sekolahmu sebagai salah satu digital platform, official digital platform Kartu Prakerja. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar proyek Kartu Prakerja pemerintah, itu tuh ada beberapa sekitar 7 digital platform yang kerjasama gitu ya. Ada sekolahmu, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada yang lain-lainnya gitu ya. Pernah di satu hari itu pas lagi di pembukaan batch baru Kartu Prakerja. Jadi semua digital platform yang ada 7 tadi, itu mereka yang 6 itu down kecuali sekolahmu. Jadi ya kebayang pas lagi semua orang pada masuk gitu ya, pada saldo baru dikirim nih, saldo baru keterima sama semua uh, user-user prakerja. Mereka pengen langsung beli kan, mereka langsung beli. Cuman pas saat itu juga 6 platform yang lain pada down. Saya coba akses, orang-orang pada informasi semua, wah ini pada down nih, ini pada down, ini pada down. Ya alhamdulillahnya di sekolahmu satu-satunya yang nggak down sendiri. Jadi semua orang yang tadinya misalnya pada ke platform yang lain, akhirnya belinya di sekolahmu gitu. Jadi kayak mungkin jadi kayak blessing in disguise gitu ya. Di saat yang lainnya pada down, akhirnya pada ke kita. Tapi di sekolahmu sendiri, yang challenging partnya itu gimana tadinya kita, misalnya kita ngukur nih, oh kita hari ini bakal kedatangan taruhlah misalnya 1 juta pengunjung. Nah, tapi tiba-tiba dari 1 juta pengunjung naik jadi 10 juta pengunjung gitu ya. Nah, dalam waktu singkat kayak gitu kita untuk yang dari sisi cloud engineer-nya harus mikir gimana ya cara gua supaya ngeyakinin infrastruktur di sekolahmu tuh aman, atau bahasanya lilinnya sekolahmu jangan sampai mati gitu ya. Kalau kita biasa jaga lilin tuh di sekolahmu jangan sampai mati nih lilinnya nih. Nah, itu kita harus melihat langsung matriks-matriksnya setiap hari kita lihat. Ada alert sedikit kita bisa langsung take action berdasarkan data. Jadi challenging partnya itu kalau tiba-tiba ada traffic yang gede banget masuk, otomatis kita apa sih yang harus langsung kita lakuin. Nah, jadi ada beberapa hal yang dan kita harus lakuin dengan cepat dan tepat juga ya. Jangan sampai kita ngambil keputusannya lama ya udah keburu down duluan tuh webnya atau platformnya. Tapi kita harus bisa ngambil keputusan yang cepat sama tepat. Itu sih yang bikin seru kita ngejagain infrastruktur sekolahmu. Karena kalau misalnya kita dari awal kita bukain langsung gede gitu ya mungkin bisa-bisa aja kita lebih ongkang-ongkang kaki. Cuman bayarnya kan lebih mahal infrastrukturnya. Nah, kita balance nih supaya kita balance dari sisi platformnya tetap aman, performance-nya bagus, tapi cost-nya juga efisien, gitu sih badannya. Oke, menarik banget. Keren, keren, keren. Oke, ini udah lumayan banyak nih Mas Reza pertanyaannya. Boleh aku langsung tanyain aja ya Mas Reza ya. Yang pertama dari Abdul Rohim. Dia nanya, dia ini tuh pengen banget nih Mas belajar tentang cloud arsitektur di Digital Talent Kominfo. Nah, mau nanyain tentang ada nggak sih kesulitan yang dihadapi sekolahmu dalam membangun arsitektur yang disebutkan tadi itu? Dan kira-kira gimana caranya 23 juta view tadi itu cost optimasinya seperti apa gitu? Silakan Mas. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Saya juga salah satu yang nyobain beasiswa Kominfo juga tuh. Saya pengen tahu gitu ya seberapa bagus sih beasiswa Kominfo. Ternyata menurut saya bagus banget karena ya partneran sama AWS juga, terus diajarin tuh mau jadi yang cloud arsitektur atau cloud operations gitu ya, itu bagus juga. Terus dapat kalau misalnya lulus dapat voucher juga buat sertifikasi profesional, itu bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ngambil beasiswanya, itu juga saya encourage. Nah, kalau dari sisi tadi gimana caranya kita cost optimasi gitu ya buat supaya bisa nampung tuh 23 juta usernya tadi. Nah, kita harus sebagai cloud arsitektur, cloud architect gitu ya, kita harus langsung ngobrol terus nih sama tim software engineer-nya juga yang ngebuat dari sisi front end-nya sama yang ngebuat dari sisi back end-nya. Karena kalau misalnya kita mau optimasi itu biasanya masing-masing part itu berperan penting. Kalau misalnya kita ngodingnya berantakan gitu ya, ngodingnya anak front end-nya berantakan, anak back end-nya juga ngodingnya juga nggak bagus gitu, banyak looping forever. Itu dari sisi infrastrukturnya, kalau mau dinaik sampai full maksimal pun, pasti bakal down juga, udah bayarnya mahal, tapi akhirnya down juga. Nah, itu juga salah satu yang dialamin oleh, tadi ya, salah satu digital platform yang kerja, itu juga gitu-gitu. Atau mungkin platform yang lain yang saya juga kenal, itu ada yang juga kayak gitu. Dia juga nanya ke saya, gimana sih ini kita udah bayar cloud mahal-mahal, udah ratusan juta, tapi kok kenapa sistem kita down ya? Nah, pas saya coba bantu cek, ternyata memang dari sisi codingannya itu baik dari sisi yang front end-nya atau yang dari sisi back end-nya, itu nggak optimize. Jadi ya codingannya tuh bisa dibilang berantakan gitu ya, nggak rapi, terus performance-nya juga nggak bagus. Jadi kalau mau benar-benar optimasi secara cost-nya, itu tiga hal tadi harus dioptimize semua tuh. Codingannya front end-nya dioptimize, codingan back end-nya juga dioptimize, dari infrastruktur nanti juga bisa dioptimize gitu sih. Oke, tadi semoga menjawab ya dari
Rohim ya. Thank you buat pertanyaannya. Next question nih Mas Reza. Kalau di sekolahmu sendiri ada nggak sih untuk jalur beasiswa terkait dengan tim IT-nya? Oke, kalau misalnya ini kebetulan di sini juga ada Mbak Ajeng nih. Mbak Ajeng dari tim HR-nya sekolahmu mungkin juga bisa nambahin habis ini. Tapi kalau dari sisi tim sekolahmu sendiri, kalau udah join ya, kalau udah join jadi tim teknologinya sekolahmu, di kita itu biasanya kita ada untuk program training sama program sertifikasi. Jadi malah saya nge-encourage anak-anak nih, kita ambil training ini ya, ambil training itu ya, harus per tahun harus dapetin sertifikasi profesional yang mana gitu ya. Itu malah kita nge-encourage anak-anak supaya benar bisa langsung ngambil. Ya, tanpa dia harus bayar gitu ya, ataupun kalau dia bayar ntar bisa di-reimburse ke kantor. Tapi artinya kita support tuh buat ke arah sana. Cuman kalau untuk yang beasiswa sebelum join jadi employee sekolahmu, mungkin Mbak Ajeng bisa kasih gambaran Mbak Ajeng. Oke, halo, salam kenal. Saya Ajeng, saya dari tim HR. Sebentar, aku coba on cam deh. Kelihatan nggak? Oke. Nah, kita di sini memang sangat mengencourage ya, kayak yang tadi Mas Reza juga sempat mention, kita sangat mengencourage karyawan kita untuk selalu bertumbuh gitu. Jadi harapannya sih kalau tadi Mas Reza cerita bagaimana tim sekolahmu usernya berkembang gitu ya, kita juga sangat ngajakin banget nih supaya karyawan ini juga ikut berkembang bareng-bareng sama sekolahmu yang tambah gede gitu. Nah, namun kalau untuk beasiswa mungkin saat ini kita masih belum ada nih gitu ya. Tapi mungkin nanti ke depannya mungkin kita akan bisa jadi ada program-program lain nih ke depannya. Cuman untuk saat ini memang beasiswa atau mungkin kayak training itu hanya dikasih untuk karyawan aja gitu. Jadi kalau misalkan nanti kamu tadi udah lolos gitu ya jadi karyawan kita sangat sangat terbuka dengan berbagai macam training maupun juga dengan sertifikasi yang bisa menambah skill untuk pekerjaan seperti itu sih. Kurang lebih gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Ajeng buat penambahan informasinya ya. Semoga bisa menjawab tadi buat teman-teman yang pengen untuk dapat beasiswa saat ini ternyata belum tersedia, tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa tetap ikutin aja berbagai macam pelatihan ataupun sertifikasi ya dari sekolahmu ya. Nah, berikutnya lagi nih Mas Reza, kenapa sih ini dari Muhammad Fadilah ya, dia nanya kenapa sih sekolahmu itu lebih memilih untuk AWS dibandingkan CSP yang lain? Mungkin ada alasan tertentu kah atau seperti apa? Oke, terima kasih buat pertanyaan ini juga bagus dan cukup tricky sih sebenarnya. Iya, menarik ya. Jadi sebenarnya kalau kita kebetulan saya juga udah pernah saya udah pernah memakai cloud ini udah lumayan lama tuh dari 2014 gitu ya. 2014 pakai AWS, terus belakangan ada cloud yang lain, misalnya contohnya ada Google Cloud, ada Alibaba atau ada yang lainnya gitu ya. Tapi sebagai orang teknologi, kita harus tahu nih sebelum kita nentuin kita mau pakai ini yuk atau kita mau pakai itu yuk, pasti kita benchmark dulu gitu ya. Mana sih cloud provider yang paling bagus gitu. Kalau dengan setelah kita benchmark, saya bisa bilang secara cloud infrastruktur itu nomor satu tetap AWS. Jadi nomor satu tetap AWS itu adalah alasan kenapa kita pakai AWS. Dan saya juga tadi udah pakai AWS juga lumayan lama dan saya cukup nyaman pakai AWS. Mungkin kalau misalnya dari sisi yang cloud yang lain ada yang lebih bagus gitu ya. Misalnya contohnya ada beberapa cloud provider yang lebih bagus, ntar coba aja kita bisa benchmark. Nah, kalau misalnya teman-teman biasanya waktu itu saya juga pernah di bidang finance gitu ya, financial institution kalau di Indonesia, misalnya kayak bank atau misalnya peer-to-peer lending atau yang lainnya, itu tuh ada aturan dari pemerintah Indonesia, data center wajib di Indonesia. Nah, kalau udah kayak gitu, otomatis tuh nggak bisa tuh misalnya pakai AWS, karena waktu itu AWS belum ada di Indonesia. Misalnya di Singapura gitu paling dekat. Jadi mungkin waktu itu kalau buat yang industri-industri yang lainnya bisa pakai cloud provider yang lain. Tapi kalau misalnya di Desember ini setahu saya, di Desember besok, insya Allah sih AWS buka juga tuh data center di Indonesia. Jadi udah nggak ada alasan kalau kita nggak pakai AWS. Karena ya itu balik lagi ya, AWS itu bisa dibilang nomor satu cloud provider saat ini. Gitu. Itu alasan utamanya sih. Oke, mungkin untuk next question-nya nih, Mas Reza, ini juga cukup kritis gitu ya. Ada dari Fajar Septian. Gimana sih Mas Reza untuk tips dan juga strategi terbaik nih yang pernah dilakukan sama Mas Reza dalam melayani troubleshooting yang setiap harinya tuh ada dari setiap user untuk masuk ke aplikasi sekolahmu?
Oke, kita kalau misalnya, thank you buat pertanyaannya. Kalau buat ngomongin troubleshooting gitu ya, atau misalnya ada isu setiap hari, itu biasanya ada aja tuh setiap hari. Misalnya dari sisi gimana sih cara registrasi sekolahmu, gimana sih cara login sekolahmu, baik event dari isu terkecil sampai isu paling kompleks itu juga ada. Nah di sekolahmu itu kita ada untuk nge-handle pertanyaan-pertanyaan kayak tadi, kita udah ada skemanya tuh. Jadi masuk lewat dari sisi tim CS gitu ya, customer service sekolahmu, itu kalau misalnya dari sisi level satunya tuh, level 1 supportnya tuh ada dari tim CS. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kesulitan itu bisa ke tim CS. Bisa dari email atau dari telepon atau WhatsApp, itu kita juga ada di situ layanannya. Nanti dari misalnya kalau terkait sama non teknis, biasa sama tim CS sudah langsung jawab tuh. Tapi kalau misalnya pertanyaan terkait teknis, ada error apa gitu, misalnya ketemu apa, nanti sama tim CS dibawa ke level 2. Jadi tim CS level 1 gitu ya, support level 1, level support level 2-nya ada tim QA-nya internal, QA operations-nya sekolahmu nih. Dia akan ngelaporin ke QA operations sekolahmu, terus sama dia dianalisa, ini isunya apa nih? Apakah misalnya ada bug, atau misalnya ternyata emang ada error apa gitu ya. Nah, kalau misalnya emang ada bug segala macam, sama QA operational tadi akan dibawa ke tim software engineer-nya. Atau even misalnya butuh langsung akses ke production, langsung naik ke saya juga tuh, level 3-nya ke saya. Jadi kalau dari sisi tips and trick-nya, tadi kalau buat nge-handle troubleshooting, itu biasanya ada, pertama ada jalurnya dulu, service level 1, 2, 3. Nah, nanti kita bisa ngelihat tuh, isunya tuh terkait apa sih. Kalau misalnya isunya biasa, ya tadi dari level 1 udah bisa jawab. Kalau isu level 2, bisa dari sisi, dari QA-nya bisa jawab, atau dari software engineer-nya bisa jawab. Tapi kalau even sampai harus ke datanya dicek, langsung ke production, itu butuh aksesnya tuh sampai level saya biasanya. Itu saya langsung ngecek juga sih. Gitu. Jadi ya, tips and triknya mungkin nggak semuanya, semua isu saya langsung liatin gitu ya, ntar ngeliatin isu semua kan. Tapi kita ada pipeline-nya tuh, jadi kita bagi isunya level 1, level 2, level 3. Kalau misalnya cukup di level 1 ya udah bisa langsung di sana, tapi kalau misalnya semakin kompleks, semakin rumit, itu ntar semakin tinggi tuh levelnya, nanti akan naik juga isunya. Dan untuk troubleshooting-nya tadi kita harus ngecek dulu root cause analysis namanya. Kita harus ngelihat dia tuh lagi ngelaporin isu apa sih, root cause-nya tuh kayak gimana. Jadi kita harus bisa ngereplikasiin isunya. Once kita udah bisa replikasi isunya, kita bisa tahu root cause-nya kenapa, baru kita kasih fixing-nya atau solusinya tuh kayak gimana. Itu sih. Jadi root cause analysis tuh penting banget buat nge-handle satu permasalahan. Gitu, dan ya. Semoga menjawab. Oke, semoga menjawab ya tadi buat Fadilah. Mungkin 2 pertanyaan lagi kali ya Mas ya, untuk kita akhiri nanti untuk sesi diskusi ini. Yang pertama untuk dari Hardiansyah nih, kalau misalnya nih pengen melamar kerja di bidang IT, di bidang cloud-nya itu, apakah nanti harus punya dulu nih Mas experience di bidang cloud tersebut? Soalnya si Hardiansyah ini adalah seorang fresh graduate. Nah, itu gimana menurut sarannya dari Mas Reza? Oke, mungkin kalau misalnya tadi ini baru fresh grade gitu ya, baru fresh grade terus kita nggak mau ngelamar kerja nih, baik itu di bidang software engineering atau misalnya cloud arsitektur atau yang lainnya gitu ya. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang company mungkin punya kebijakan beda-beda, tapi kalau dari sekolahmu biasanya itu, atau dari sisi tim tech gitu ya, dari kita tuh biasanya ada 2 hal yang kita jadi kayak poin penting banget nih. Yang pertama tuh attitude-nya tuh harus bagus gitu ya. Terus yang kedua baru skill set-nya. Jadi misalnya kita ketemu nih ada kandidat pinternya super duper pinter gitu, tapi attitude-nya nggak bagus, itu most likely nggak bakal kita hire sepinter apapun dia. Tapi kalau dia attitude-nya udah bagus, terus skill-nya mungkin yang di bawah yang tadi itu, di bawah yang tadi gitu ya. Nah mungkin itu ada kecenderungan bakal kita hire. Kenapa? Karena ngajarin attitude sama ngajarin hard skill itu jauh lebih mudah ngajarin hard skill. Karena kalau udah attitude itu udah susah buat diubah-ubah gitu ya. Orang udah attitude udah susah lah gitu. Jadi kita lebih prefer buat ngejagain culture-nya di sekolahmu tuh positif. That's why makanya teman-teman di sekolahmu nih kita coba jagain dari sisi culture-nya supaya pertama kerjanya juga enak gitu ya, positif, nggak saling tuduh-tuduhan, ada yang salah, oh gara-gara lo nih gitu. Oh gara-gara lo banyak error, banyak isu. Kita nggak pointing fingers like that gitu. Jadi kita lebih, kalau misalnya ada isu, kita coba solving bareng-bareng. Jadi attitude atau culture, nge-build culture itu penting banget. Terus yang kedua, tadi skill set. Jadi ya misalnya sebagus apapun attitude teman-teman, tapi kalau skill setnya yang kurang pas, yang nggak bakal bisa join di sekolahmu. Jadi harus belajar nih. Misalnya contohnya, ada tadi sertifikasi profesional, ikutan aja belajar trainingnya, sampai kalau dapat sertifikasi profesional, itu bakal bisa join sama sekolahmu. Contohnya kalau misalnya di cloud, tim infrastruktur di sekolahmu,
kita tuh biasanya requirement-nya tuh harus ada sertifikasi AWS-nya. Minimum dia punya sertifikasi yang associate-nya AWS supaya buat mastiin emang nih anak udah siap buat kerja gitu. Tapi kalau dari sisi software engineer kita nggak butuh sertifikasi apapun. Even kalau misalnya nggak lulusan kuliahan, masih lulusan SMA atau SMK, tapi dia problem solving-nya bagus gitu ya, itu kita hire juga. Jadi tim kita tuh ada yang lulusan SMA, SMK itu juga ada. Even kita juga ngebukain ada buat yang intern gitu ya, anak intern yang di bidang tim security, ada yang satu lulusan SD, ada satu yang lulusan SMP. Jadi ya kebayang ya teman-teman ya. Ada juga yang lulusan SMK. Ini walaupun dia nggak lulusan kuliahan, tapi tetap kita hire karena pertama attitude-nya bagus, terus juga skill set-nya juga bagus. Jadi ya apapun background teman-teman, selama tadi attitude sama skill set-nya bagus, insya Allah bisa join di sekolahmu. Gitu. Halo Mbak Dania, kedengeran suaranya? Halo. Halo teman-teman, kedengeran suaranya? Mbak Ajeng mungkin atau Mbak Silvania? Mas, Kedengeran ya, suaranya? ya sementara aku ambil alih dulu. Kebetulan keadaannya sedang ada kendala teknis. Untuk suaranya aman, Mas. Boleh langsung dilanjut? Oke. Tadi ada pertanyaan lagi, satu lagi tuh ya. Oke. Satu pertanyaan lagi mungkin tadi siapa tuh? Yang terakhir ya, Fadilah ya? Oke. Ada pertanyaan nih, Mas. Apakah sekolahmu ada rencana untuk menerapkan multi-cloud? Oke. Untuk pertanyaannya, sebenarnya saat ini pun kita juga udah pakai multi cloud karena kita tahu nih kebutuhannya akan beda-beda. Misalnya contoh kalau tadi dari sisi kita butuhnya buat computing gitu ya, buat arsitekturnya segala macam, fundamentalnya itu kita taruh di AWS. Itu udah no doubt tuh kita udah pakai di AWS. Tapi dari satu sisi kita punya dari situ kan tadi tim teknologi ya. Ini ada kita juga punya tim data. Nah, tim data biasa aksesnya kita pisahin nih. Kita pisahin sama dari sisi yang tim teknologinya juga. Dan tim data ini kita juga bukain pakai cloud provider yang lainnya. Gitu sih. Jadi memang kebutuhan multi cloud itu jadi udah kayak mungkin hampir semua perusahaan gede bakal arahnya ke sana juga ya. Jadi ya termasuk juga sekolahmu kita juga ada beberapa kita pakai multi cloud provider juga sih. Tapi tetap utamanya kita pakai yang AWS. Oke, Mas. Thank you. Ini ada lagi nih, Mas. Satu pertanyaan terakhir mungkin ya, Mas, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 5 sore. Ini dari Septian Adi Nugroho ada pertanyaan. Mohon maaf agak menyimpang sedikit katanya. Apakah selain cloud engineer, di sekolahmu juga membuka vakansi praktisi di bidang data? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi kalau misalnya di sekolahmu sendiri, kita lumayan banyak nih opportunity-nya nih. Jadi dari sisi cloud sendiri buka, dari sisi software engineering buka, dari sisi tim data juga kita juga buka. Nah, jadi di sekolahmu sendiri yang udah ada saat ini itu ada tim data science sama data analytics. Ini isinya ya data scientist, data analis semua nih banyak kan. Data engineering kita sekarang masih di backup sama ada core engineering sama yang lain-lainnya, tapi tetap masih jalan juga. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen join sebagai data analis, kita terbuka banget. Jadi kita juga masih open position tadi ya, ada data engineer, ada data analis, itu kita bisa open juga di sekolahmu. Jadi kalau teman-teman ada yang dari sisi tim data, yang pengen gabung di tim data, monggo tadi bisa dicoba dilihat tadi linknya, atau bisa langsung di emailin CV sama resume-nya ke kita juga. Oh ini saya juga sambil baca pertanyaan di Q&A, ini ada salah satu juga tadi nih Mbak, yang nanya WFA gitu ya, WFA atau work from anywhere. Sebenarnya nih ya, ini tanpa si COVID-an pun, sebelum COVID itu tim teknya sekolahmu itu kita udah coba menerapin WFA sih. Jadi ya kita dulu lebih sering nggak ke kantornya. Jadi ke kantor paling seminggu sekali buat ngobrol-ngobrol, makan-makan, pulang. Tapi kerja di rumah. Nah, apalagi terkait COVID. Setelah ada COVID, bukan cuma tim teknya doang, tapi event sekolahmunya sekarang kita juga udah banyak kan ya, udah mencar-mencar di mana aja. Jadi tim teknya sekolahmu sekarang ada yang di Jakarta, ada di Makassar, di Surabaya, Majalengka, Palembang, Medan, mana lagi.
yang ada juga yang jauh itu di Saudi Arabia, terus mana lagi ya? Lumayan kok jauh-jauh kok, jadi pada bencar sih. Jadi ya kita emang dimanapun kita berada, ya selama kita bisa kasih hasil kerjaan yang berkualitas dan tepat waktu, itu kita aman-aman aja. Jadi ya sebenarnya kita udah WFA sih, even dari sebelum COVID pun udah WFA gitu. Jadi ya kalau teman-teman ngerasa, wah gue rumahnya jauh banget nih, nggak di Jakarta, nggak ada masalah. Yang selama ada internet, selama ada koneksi telepon, bisa dihubungin, ya kita bisa kerja dari mana aja sih. Even dulu saya juga pernah saya cobain kerja sambil sailing di Labuan Bajo, itu juga bisa kok. Jadi ya teman-teman mau kerja dari manapun bisa. Gitu. Oke, terima kasih Mas Reza atas jawabannya. Berarti keren banget ya. Jadi sebelum dari COVID itu tim sekolahmu juga sudah melakukan work from home ya, Mas? Benar, terutama tim teknologinya ya. Oke. Baik, sebelumnya karena mohon maaf nih Mas, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 5 sore dan mohon maaf karena Kak Dania juga ini baru berjoin kembali karena tadi ada kendala teknis. Halo Kak Dania. Iya, halo Mas Reza dan juga teman-teman semuanya. Mohon maaf, tadi di sini aku sekarang lagi hujan posisinya, jadi emang hilang gitu sinyalnya, bener-bener hilang sama sekali. Jadi mohon maaf ya, ada kendala untuk internetnya. Oke, tadi untuk yang terakhirnya terkait dengan apa namanya tentang tadi apakah harus punya apa namanya skill ya ataupun experience, itu berarti jawabannya nggak perlu juga ya Mas ya. Yang penting adalah attitude-nya Mas ya, betul ya? Itu tuh penting, tapi skill juga penting, tapi nomor 2 lah gitu. Yang nomor 1 Oh, oke. Oke, baik. Oke, karena ini juga tadi betul banget, sudah jam 5 sore, sudah habis waktunya. Terima kasih banyak nih buat waktunya dari Mas Rezandra Priyatama selaku CTO dari sekolahmu. Semoga untuk materi tadi bisa benar-benar memberikan banyak manfaat ya untuk seluruh peserta, dan semoga peserta bisa langsung nih tadi kalau misalnya udah banyak tadi lowongan pekerjaan yang pengen di-apply, silakan langsung apply aja. Tadi udah ada ya untuk emailnya di HR-nya maupun di tim dev-nya ya. Gitu. Terima kasih ya Mas Reza sekali lagi ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Iya, sama-sama. Oke, buat teman-teman semua nih, jangan lupa teman-teman besok itu kita akan masih ada untuk rangkaian Cloud Job Fair ini untuk pre-event-nya ya. Jadi silakan besok kalian join kembali, kurang lebih sama di jam 4, karena juga akan ada pemateri lainnya lagi nih yang pastinya tetap bakal memberikan banyak materi yang bermanfaat buat kalian. Jadi silakan kalian langsung aja register di link poster itu bit.ly/awsd4 ya. Dan juga buat teman-teman yang mau ikut untuk puncak acaranya untuk Cloud Job Fair yang akan diadakan pada tanggal 4 Desember, silakan langsung klik link yang ada di kolom chat yang akan diinformasikan oleh operator. Silakan langsung langsung untuk diklik aja ya. Karena nanti banyak banget untuk event itu untuk informasinya bakal ada apa aja. Yang paling utama adalah kalian bisa sharing juga, terus juga bakal ada untuk banyak perusahaan juga yang bakal berpartisipasi. Jadi silakan langsung dicoba aja karena ini juga maksudnya bisa membuka peluang untuk mendapatkan karir impian kalian masing-masing gitu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf banget tadi atas kendala teknis dari aku. Selamat sore, wassalamualaikum. Sampai jumpa di besok hari ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Bye.